Anda kembali bersama Husada Klinik Nur Hidayah dan masih membahas bagaimana cara mengobati diabetes, kolesterol, dan asam urat dengan cara yang cepat dan aman. Tadi sudah membahas mengenai diabetes. Tadi belum komplit nih untuk ciri-cirinya dari kalau ini adalah indikasi diabetes di mana mungkin pemirsa sudah bisa hati-hati ya untuk bisa langsung terapi. Apalagi nih Pak Yono. Tadi ya, ulang lagi, yang pertama adalah di saat kaki merasa geringan, sering capek-capek, panas, pegel, mau tidur kayaknya nggak bisa, itu sudah kendala diabetes. Intensitas di malam hari kedua, ini terlalu banyak, ya, intensitas pipisnya maksudnya, ini terlalu banyak. Terus yang ketiga, badan selalu lemas, jadi aktivitas bentar sudah lemes, ngantukan. Kalau boleh, ini kerja kok dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit ngantuk. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ngantuknya ini ada tanda kutip, ternyata ada gejala diabetes ya. Nah, terus yang keempat, ini bagi lelaki dan wanita, gairahnya menurun. Mau memberikan nafkah batin nggak bisa bagi lelaki, menerima nafkah batin bagi perempuan pun kayaknya ogah, nggak mau, males. Nah ini sudah indikasi itu. Jadi walaupun faktor usia umur tapi tidak mempengaruhi sebenarnya. Kalau ada diabetes pasti mempengaruhi hal tersebut. Yang bagi yang muda pun kadang-kadang untuk memberikan keturunan ini kurang maksimal. Nah ini perlu diwaspadai juga ya. Terus faktor yang kelima, penderita diabetes ini rata-rata matanya beruet. Misalkan tulisan ANI, N-nya hilang, AI. Nah ini kadang-kadang ada seperti itu. Nah ini sudah ciri-ciri. Ini bukan karena minus ya? Bukan karena minus, karena buram glukoma. Jadi kadar gula yang naik ke dalam mata, ya cairannya itu ternyata dia tidak bisa luruh ataupun hancur ya di dalamnya. Nah itu terjadi. Makanya untuk pengobatan di kami, mata, saraf mata iya, saraf vitalitas inje, apalagi kaki dan sebagainya. Pankreasnya ini tentunya yang pertama dan utama untuk terapi. Karena itu yang memproduksi insulin. Betul ya, sekali. Dibutuhkan oleh setiap kita pastinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Supri di Klaten. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Supri. Silakan Pak Supri untuk pertanyaannya. Ini mau tanya nih. Monggo silakan. Saya itu kan ada benjolan itu loh. Benjolan di bagian mana Pak? Di leher. Di leher ada benjolan. Ya. Depan atau belakang Pak? Samping. Samping sini. Nah, samping ada ke belakang. Samping ke belakang dikit ya Pak ya? Ya, di tempat itu jadi lihat sana. Kalau malam itu tersumbat, terasa tersumbat. Nah, itu tersumbat. Terus kalau batuk ada keluar lendirnya sedikit, tapi ada darahnya sedikit tuh. Sakit ya Pak? Nggak sakit. Oh nggak sakit, cuma keluar darah sedikit. Cuma kalau malam itu rasanya hidung tersumbat jadi kering. Gitu ya Pak ya? Pernafasan agak sulit. Pernafasan agak susah. Baik. Bapak, udah itu aja Pak? Sudah. Baik Pak, saya tolong ini dulu. Bapak tolong hindarkan minum es yang pertama. Itu biasanya karena terlalu banyak minum es. Yang kedua, ini bisa terjadi karena kelenjar ya di dalam peredaran sini Pak. Ini terlalu banyak, terlalu over. Jadi akhirnya terjadilah itu tadi, terlalu pileknya sering ataupun kayak sinutisis seperti itu Pak. Ini nanti mudah sekali kalau di kami nanti di saraf-saraf tertentu yang menuju kepada peredaran darah ataupun di sininya. Apalagi benjolan ini, mudah-mudahan ini hanya kelenjar Pak. Kalaupun itu ternyata daging hidup ataupun tumor yang jinak ataupun ganas, insya Allah nanti kami terapi. Kami hancurkan melalui obatnya dari dalamnya untuk menghancurkan sel-selnya biar cepat hilang nanti Pak. Mudah-mudahan jodoh ya Pak, insya Allah Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Supri supaya nanti supaya bisa menemukan solusi untuk penyembuhannya. Amin. Jadi ternyata memang tidak hanya berkaitan dengan diabetes, kolesterol, asam urat, berkaitan dengan kelenjar-kelenjar yang bermasalah, mungkin itu bisa seperti daging tumbuh atau tumor itu juga bisa Pak Yono ya? Insya Allah sekali, karena apa? Di kami untuk obatnya pun ini sudah insya Allah ini lengkap komplit untuk semua penyakit yang Anda derita, baik tumor, kista ya, bagi kewanitaan, baik yang payudara, kanker dan yang lainnya ini insya Allah. Terus yang lainnya kayak migrain ya, asam lambung ataupun bahkan penyakit yang akut sekalian, ambeien ataupun apa, ini insya Allah Yang terpenting satu, segala macam penyakit pasti ada obatnya. Likulidain dawaun, itu
janjinya Tuhan kepada manusia. Segala macam penyakit ada obatnya lah. Bagaimana cara mengobatinya? Tinggal ringankan langkah. Niatkan, tekadkan bahwa kita itu pasti diberi kesembuhan. Nah ini harus yakin dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah yakin, harus ada usaha ikhtiar. Daripada Anda sudah ngelokro di rumah, terkena penyakit yang sudah akut, stroke barangkali misalkan, ternyata aduh, sudah males ogah-ogahan kemana-mana. Karena bukan apa, terapi, perlu terapi. Jadi di saat bukan hanya obat saja, tapi butuh ada penanganan. Nah inilah yang mengakibatkan nanti bisa cepat dalam kesembuhan. Ya itu insya Allah. Pokoknya bagi Anda dimanapun Anda berada yang sudah terkena penyakit, jangan klokro, jangan putus asa. Percuma kalau putus asa itu nggak bakalan sembuh nantinya. Bukan tapi coba, ya? Bukan solusi, ya. Solusinya adalah apa? Kita usaha, ikhtiar. Mudah-mudahan kemarin belum diberi kesembuhan, mudah-mudahan satu langkah ke Nur Hidayah. Disinilah jodohnya, disinilah tempat ternyata Anda diberikan hidayah sembuh. Amin, itu aja. Baik, terima kasih. Dan kalau kita tadi sudah membahas diabetes, ternyata juga bisa untuk terapi-terapi yang lainnya. Sekarang kita ke kolesterol nih, Pak. Baik, baik. Nah, mungkin bisa diceritakan sebenarnya saraf-saraf yang mana nih yang menyumbat kalau misalnya tadi kan berbeda dengan diabetes. Kalau untuk kolesterol sendiri. Nah, untuk kolesterol ini rata-rata penyumbatan dari lemak darah. Ya. Lemak darah di mana lemak darah ini menyumbat lebih dominan itu banyakkan di punggung, belakang punggung. Makanya penderita kolesterol ini rata-rata punggung merasa sakit, merasa ngilu, seperti berat, bahkan ada 1 ton di sini. Ya itu yang itu sering sekali orang mendengar keluhan-keluhan seperti itu. Betul. Punggung kayaknya ada yang apa? Nah ini, jadi itulah. Ternyata ini bukan apa-apa karena penyumbatan tadi peredaran darah dari kolesterol ataupun lemak darah. Nah rata-rata kalau misalkan dia sudah tinggi, kolesterol sudah tinggi, ini dari pola makan tentunya. Makan, habis makan yang enak-enak langsung tidur, tidak ada pembakaran dalam tubuh. Nah ternyata ini yang mengakibatkan kolesterol menumpuk. Yang kedua, di saat terkena kolesterol, Anda kurang olahraga. Ini penyebabnya, ya. Nah, tapi bagaimana pengobatannya? Seperti tadi saya katakan, kalau hanya obat saja bisa menetralisir, tapi sini masih pegel. Karena apa? Penyumbatan yang belum dibuka, belum diterapi. Kalau misalkan terkena seperti itu, larinya menjalar kepada tangan ya. Kepada tangan akhirnya gringgingan ataupun bahkan kalau pakai motor ataupun megang apapun sudah merasa kesemutan, bahkan sering kram. Padahal tanpa sebab ya, kalau misalnya karena penekukan itu kan biasa ya, semutan. Tapi ini kalau tanpa sebab tiba-tiba semutan itu berarti sudah gejala ya? Sudah gejala ada indikasi ke arah kolesterol tinggi. Nah rata-rata seperti itu. Sakit geringan kok sering sakit, sering nggak nyaman gitu, sering berat, apalagi punggung terasa berat. Kalau sudah dampaknya ke atas lagi, kolesterol bisa ke hipertensi, ya menyumbat ke peredaran pusat. Nah ini potensi sekali buat stroke. Sangat potensi sekali buat stroke. Makanya satu penanganan. Kalau misalkan sudah seperti ini, sudah terkena stroke, ini kan sangat berat ya untuk menanganinya. Tapi kalau masih ternyata masih pegel-pegel ataupun apa, masih gejala-gejala gejala awal terus dicek ya. Ternyata di atas 200, 230, 250, buru-buru diterapi, buru-buru ada penanganan. Jangan sampai nanti berlanjut akhirnya timbul kepada stroke ringan tadi. Pertama ke tangan, terus nantinya timbul kepada stroke berat. Nah, itu ciri-ciri. Dan bahkan kolesterol sendiri ini memang sangat membahayakan sekali. Walaupun kadang-kadang kolesterol cukup kolesterol saja kok, tapi ternyata ini efek yang nantinya diderita ini mengakibatkan ke stroke lah, nanti ke peredaran darah kurang lancar, akhirnya jantung yang terkena juga. Ini sama aja. Jadi sangat dampaknya nanti bisa sampai mendalam dengan organ-organ yang sangat vital pastinya. Ya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Sebelumnya maaf. Saya Sugihartono. Bapak Sugihartono. Ya, Sugihartono. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Bantul. Iya, di Bantul. Monggo, Pak. Sebelumnya saya meminta maaf dulu. Monggo, Pak. Sudah dimaafkan. Cara pembiayaannya bagaimana?
Pembiayaan nggih? Ya, Baik. ya gimana? Baik, saya tanya dulu, mohon maaf Pak sekali lagi. Keluhan Bapak apa? Ya, seandainya umpamanya asam urat. Gitu. Oh baik, umpamanya asam urat. Jadi seperti ini Pak, kalau untuk asam urat sendiri ini kan persendian yang terkena karena zat purin yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita, ya. Ini penanganannya harus zat purin yang menggempal ataupun yang sudah mengkristal ini dibuka. Nah untuk biaya sangat ringan sekali ataupun biayanya sangat terjangkau Pak untuk di kami, ya. Bagi Anda silakan bisa langsung datang. Kalau di sini mohon maaf sekali Pak ya, tidak saya ucapkan ataupun katakan, tapi Anda bisa telepon ke call center saya, ke call center kami, ya Pak. Nanti Kalau bisa. ini masalah utamanya asma itu. Asma, Ya, sangat bisa sekali. Ya. Sangat bisa sekali. Jadi gini Pak, intinya nggih Pak, kalau di kami kan memberikan garansi terapi. Penyakit yang ada pada diri pasien, penyakit dalam diri Anda ini semuanya nanti diterapi. Jadi sekali terapi ini untuk keseluruhan penyakit Anda. Ya. Jadi nggak terpilah-pilah dan tidak terpisah-pisah. Ini satu kesatuan. Jadi intinya untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam diri pasien. Mudah-mudahan nggih Pak, jodoh Pak nggih. Ini tanya satu lagi. Boleh silakan. Seandainya sebelum sampai di situ Mas, biasanya ya tonggo-tonggo kan dia tanya. Silakan. Ini kira-kira biayanya gimana? Lah ini yang saya pikirkan. Baik Pak. Saya katakan ya Pak, untuk biaya sangat terjangkau sekali dan kami lebih kepada sosial. Silakan Anda bisa langsung datang. Kalau Anda tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda tak kenal kepada kami maka tidak mengerti dan memahami pengobatan kami seperti apa. Baik. Untuk konsultasi di tempat kami gratis Pak. Ya, sudah terputus sepertinya. Baik Pak Sugiharto, silakan nanti bisa mengunjungi Klinik Nur Hidayah. Untuk alamatnya ada di layar kaca Anda. Baik pemirsa, kita akan menuju kepada sesi yang terakhir. Tadi kita sudah bahas mengenai diabetes, kemudian juga kolesterol ya. Kalau metode penyembuhannya memang untuk terapi itu bisa mengobati secara keseluruhan ya Pak Yono. Betul sekali seperti bahkan itu. Ketika misalnya nih seorang pasien mengeluhkan penyakit tertentu, diabetes, tapi ternyata pada saat di terapi ada penyakit lain. Itu juga jadi sangat memiliki keunggulan ya untuk terapinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Triyono di Berbah. Selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Silakan Pak Yono untuk pertanyaannya. Ini saya punya kakak perempuan, umur sekitar 60-an tahun ya. 60 tahun ya Pak? Ya, kemarin sudah ternyata itu ada batu empedunya lah. Batu empedu ya Pak? Ya, dan memang sudah diproses itu harus dioperasi. Dioperasi, biasanya itu bagian terus Pak, silakan. Bagaimana cara penanganannya atau bagaimana ada alternatif lain gitu Pak? Baik. Batu empedu ya Pak ya? Ya, yang di ulu hati itu Pak. Baik, alhamdulillah ya Pak. Pas agak koma, jadi terlalu sampai dia takjub gitu. Sakit bagian belakang juga Pak. Khususnya di bagian belakang ini pinggang Pak ya. Katanya di sini di dada jadi di ulu hati itu Pak. Itu lebih berarti sudah naik Pak ke atas ya. Jadi seperti ini Pak. Sebenarnya untuk batu empedu ini kan karena ada satu penyumbatan ya di dalam empedunya itu. Nah, ini sangat mudah sekali kok Pak. Kalau diterapi di titik empedunya ya, di telapak kaki itu nanti diterapi full, terus di pinggang tentunya ya. Terus dibantu juga dengan obat herbalnya untuk menghancurkan batunya. Itu insya Allah bisa sembuh. Makanya kami memberikan tadi satu treatment perawatan sampai sembuh ini untuk apa? Untuk sampai maksimal kesembuhan Pak. Ya, nanti silakan bisa langsung datang ya Pak. Untuk dibawa konsultasikan dulu tempat kami karena konsultasi gratis. Nanti kalau sudah yakin, insya Allah bisa disembuhkan. Yang terpenting segala macam penyakit ada obatnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang untuk pengobatan baik itu batu empedu tadi juga Pak Yono sudah sebutkan mengobati daging tumbuh tumor seperti itu. Asma tadi ya, ada yang pertanyaan asma. Untuk kondisi-kondisi yang seperti itu memang tidak perlu menggunakan teknik operasi ya. Jadi memang diluruhkan dengan obat-obatan herbal. Insya Allah. Yang terpenting tadi kok ya, penanganan harus ada. Satu penanganan titik sarafnya sudah kena, sudah bagus. Untuk empedunya dan yang lainnya dan penggelontoran dari dalamnya ya, larut
khasiat obat yang cepat dan tepat. Ini yang benar-benar nanti bisa menghasilkan kemaksimalan kesembuhan. Nah, ini yang dicari seperti itu. Makanya insya Allah di kami ini sangat cepat sekali, sangat tepat. Karena apa? Penanganan kami sangat realitas kok, sangat nyata di terapi di bagian saraf-sarafnya. Baik. Anda kembali bersama Husada Klinik Nur Hidayah dan masih membahas bagaimana cara mengobati diabetes, kolesterol, dan asam urat dengan cara yang cepat dan aman. Tadi sudah membahas mengenai diabetes. Tadi belum komplit nih untuk ciri-cirinya dari kalau ini adalah indikasi diabetes di mana mungkin pemirsa sudah bisa hati-hati ya untuk bisa langsung terapi. Baik. Apalagi nih Pak Yono Gumi. Tadi ya, ulang lagi yang pertama adalah di saat kaki merasa geringan, sering capek-capek, panas, pegel, mau tidur kayaknya nggak bisa, itu sudah kendala diabetes. Intensitas di malam hari kedua, ini terlalu banyak, ya intensitas pipisnya maksudnya, ini terlalu banyak. Terus yang ketiga, badan selalu lemas. Jadi aktivitas bentar sudah lemes, ngantukan. Kalau boleh, ini kerja kok dikit-dikit ngantuk, dikit ngantuk. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ngantuknya ini ada tanda kutip, ternyata ada gejala diabetes ya. Nah terus yang keempat, ini bagi lelaki dan wanita, gairahnya menurun. Mau memberikan nafkah batin nggak bisa bagi lelaki, menerima nafkah batin bagi perempuan pun kayaknya ogah, nggak mau, males. Nah ini sudah indikasi itu. Jadi walaupun faktor usia umur tapi tidak mempengaruhi sebenarnya. Kalau ada diabetes pasti mempengaruhi hal tersebut. Yang bagi yang muda pun kadang-kadang untuk memberikan keturunan ini kurang maksimal. Nah ini perlu diwaspadai juga ya. Terus yang faktor yang kelima, penderita diabetes ini rata-rata matanya beruet. Misalkan tulisan ANI, N-nya hilang, AI. Nah ini kadang-kadang ada seperti itu. Nah ini sudah ciri-ciri. Ini bukan karena minus ya? Bukan karena minus, karena burem glukoma. Jadi kadar gula yang naik ke dalam mata, ya cairannya itu ternyata dia tidak bisa luruh ataupun hancur ya di dalamnya. Nah itu terjadi. Makanya untuk pengobatan di kami, mata, saraf mata iya, saraf vitalitas inje, apalagi kaki dan sebagainya. Pankreasnya ini tentunya yang pertama dan utama untuk terapi. Karena itu yang memproduksi insulin. Betul ya, sekali. Yang dibutuhkan oleh setiap kita pastinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Supri di Klaten. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Supri. Silakan Pak Supri untuk pertanyaannya. Ini mau tanya nih. J, monggo silakan. Saya itu kan ada pembengkakan. Benjolan itu loh. Benjolan di bagian mana Pak? Di leher. Di leher ada benjolan. Ya. Depan atau belakang Pak? Samping. Samping sini. Nah, samping ada ke belakang. Samping ke belakang dikit ya Pak ya? Ya, di tempat itu jadi lihat kanan. J. Kalau malam itu hidung tersumbat, terasa tersumbat. Nah, hidung tersumbat. Terus kalau batuk ada keluar lendirnya sedikit, tapi ada darahnya sedikit tuh. Sakit ya Pak? Nggak sakit. Oh nggak sakit, cuman keluar darah sedikit. Cuma kalau malam itu rasanya hidung tersumbat jadi kering. Gitu ya Pak ya? Pernafasan agak sulit. Pernafasan agak susah. Baik. Bapak, udah itu aja Pak? Sudah. Baik Pak, saya tolong ini dulu. Bapak tolong hindarkan minum es yang pertama. Itu biasanya karena terlalu banyak minum es. Yang kedua, ini bisa terjadi karena kelenjar ya di dalam peredaran sini Pak. Ini terlalu banyak, terlalu over. Jadi akhirnya terjadilah itu tadi, terlalu pileknya sering ataupun kayak sinusitis seperti itu Pak. J, ini nanti mudah sekali kalau di kami nanti di saraf-saraf tertentu yang menuju kepada peredaran darah ataupun di sininya. Apalagi benjolan ini, mudah-mudahan ini hanya kelenjar Pak. Kalaupun itu ternyata daging hidup ataupun tumor yang jinak ataupun ganas, insya Allah nanti kami terapi. Kami hancurkan melalui obatnya dari dalamnya untuk menghancurkan sel-selnya biar cepat hilang nanti Pak. Mudah-mudahan jodoh ya Pak, insya Allah Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Ya, Selamat dengan sore. Bapak siapa di mana Pak? Sebelumnya maaf. J? Saya Sugihartono. Bapak J. Sugiantono. Ya, Sugihartono. Sugihartono. Silakan J. Pak. Silakan Pak. Bantul. Iya, dibantu. J, monggo Pak. Sebelumnya saya meminta maaf dulu. J, monggo Pak. Sudah dimaafkan. J? Saraf
pembiayaannya bagaimana? Pembiayaan ya? Ya, caranya gimana? Baik, saya tanya dulu, mohon maaf Pak sekali lagi. Keluhan Bapak apa? Ya, seandainya umpamanya asam urat. Gitu. Oh baik, umpamanya asam urat. Jadi seperti ini Pak, kalau untuk asam urat sendiri ini kan persendian yang terkena. Karena zat purin yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita, ya. Ini penanganannya harus zat purin yang menggempal ataupun yang sudah mengkristal ini dibuka. Nah, untuk biaya sangat ringan sekali ataupun biayanya sangat terjangkau Pak untuk di kami, ya. Bagi Anda silakan bisa langsung datang. Kalau di sini mohon maaf sekali Pak ya, tidak saya ucapkan ataupun katakan, tapi Anda bisa telepon ke call center saya, ke call center kami, ya Pak. Nanti bisa. Ini masalah utamanya asma itu. Asma, ya, sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Jadi gini Pak, intinya nggih Pak, kalau di kami kan memberikan garansi terapi. Penyakit yang ada pada diri pasien, penyakit dalam diri Anda, ini semuanya nanti diterapi. Jadi sekali terapi ini untuk keseluruhan penyakit Anda. Jadi nggak terpilah-pilah dan tidak terpisah-pisah. Ini satu kesatuan. Jadi intinya untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam diri pasien. Mudah-mudahan nggih Pak, jodoh Pak nggih. Ini tanya satu lagi. Boleh silakan. Seandainya sebelum sampai di situ Mas, biasanya ya tonggo-tonggo kan punya tanya. Silakan. Ini kira-kira biayanya gimana? Lah ini yang saya pikirkan. Baik Pak. Saya katakan ya Pak, untuk biaya sangat terjangkau sekali dan kami lebih kepada sosial. Silakan Anda bisa langsung datang. Kalau Anda tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda tak kenal kepada kami maka tidak mengerti dan memahami pengobatan kami seperti apa. Baik. Untuk konsultasi di tempat kami gratis Pak. Kita sudah bahas mengenai diabetes, kemudian juga kolesterol ya. Kalau metode penyembuhannya memang untuk terapi itu bisa mengobati secara keseluruhan ya Pak Yono. Betul sekali, bahkan ketika misalnya nih seorang pasien mengeluhkan penyakit tertentu, diabetes, tapi ternyata pada saat di terapi ada penyakit lain. Itu juga jadi sangat memiliki keunggulan ya untuk terapinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Triyono di Berbah. Selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Silakan Pak Yono untuk pertanyaannya. Nah ini saya punya kakak perempuan, umur sekitar 60-an tahun ya. 60 tahun ya Pak? Ya, kemarin sudah ternyata itu ada batu empedunya lah. Batu empedu ya Pak? Ya, dan memang dari proses itu ada dioperasi. Dioperasi, biasanya itu bagian terus Pak, silakan. Bagaimana cara penanganannya atau bagaimana ada alternatif lain gitu Pak? Baik. Batu empedu ya Pak ya? Ya, yang di ulu hati itu Pak. Baik, alhamdulillah ya Pak. Pak, agak koma, jadi terlalu capek dia agak drop gitu. Sakit bagian belakang juga Pak. Khususnya di bagian belakang ini pinggang Pak ya? Katanya di sini di dada Pak, di dada jadi di ulu hati itu Pak. Itu lebih berarti sudah naik Pak ke atas. Ya, jadi seperti ini Pak. Sebenarnya untuk batu empedu ini kan karena ada satu penyumbatan ya di dalam empedunya itu. Nah ini sangat mudah sekali kok Pak. Kalau diterapi di titik empedunya, ya di telapak kaki itu nanti diterapi full, terus di pinggang tentunya, ya. Terus dibantu juga dengan obat herbalnya untuk menghancurkan batunya, itu insya Allah bisa sembuh. Makanya kami memberikan tadi satu treatment perawatan sampai sembuh ini untuk apa? Untuk sampai maksimal kesembuhan, Pak. Ya, nanti silakan bisa langsung datang ya, Pak. Untuk dibawa konsultasikan dulu tempat kami karena konsultasi gratis. Nanti kalau sudah yakin, insya Allah bisa disembuhkan. Yang terpenting segala macam penyakit ada obatnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang untuk pengobatan baik itu batu empedu tadi juga Pak Yono sudah sebutkan mengobati daging tumbuh tumor seperti itu. Asma tadi ya, ada yang pertanyaan asma. Untuk kondisi-kondisi yang seperti itu memang tidak perlu menggunakan teknik operasi ya. Jadi memang diluruhkan dengan obat-obatan herbal. Insya Allah. Yang terpenting tadi kok ya, penanganan harus ada. Satu penanganan titik sarafnya sudah kena, sudah bagus. Untuk empedunya dan yang lainnya dan penggelontoran dari dalamnya ya larut
khasiat obat yang cepat dan tepat. Ini yang benar-benar nanti bisa menghasilkan kemaksimalan kesembuhan. Nah, ini yang dicari seperti itu. Makanya insya Allah di kami ini sangat cepat sekali, sangat tepat karena apa? Penanganan kami sangat realitas kok, sangat nyata di terapi di bagian saraf-sarafnya. Baik. Memang kesembuhan bukan milik kami, itu milik Allah yang menyembuhkan. Kami berupaya semaksimal mungkin, kalau boleh dikatakan kita memberikan servis yang terbaik lah untuk Anda. Tapi kalau Allah sudah menyembuhkan, insya Allah baru datang saja, insya Allah cepat sembuh. Nah, ini intinya. Jadi asal di kami memberikan garansi sampai sembuh, insya Allah pokoknya segala macam penyakit yang ada dalam diri Anda bisa kami tangani secara maksimal. Baik. Jadi memang kartu garansi ini nanti akan membantu untuk proses sampai kepada penyembuhan total ya. Betul. Jadi betul nanti untuk pembayaran juga hanya dikenakan sekali saja. Nanti betul. itu berlaku untuk berikutnya. Nah, bagaimana nih untuk terapi-terapi jumlahnya sendiri nanti itu disesuaikan dengan penyakitnya atau seperti apa nih Pak? Nah, ini satu kelebihan di kami. Sekali gayung 4 pulau terlampaui. Nah, jadi semua penyakit yang ada dalam diri Anda ini kami sesuaikan, semuanya kami benahi, semuanya kami obati. Jadi bukan misalkan ada asma, ini nanti asma beda, ini beda, enggak, bukan seperti itu. Jantung ada jantungnya ternyata. Makanya kalau sudah ada yang komplikasi ini sangat mudah. Satu penanganan di kami ini untuk semua komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit yang Anda derita. Makanya di sini keunggulan kami. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit. Seperti itu ya. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit dan itu nanti langsung kepada pusat penyakitnya ya. Betul. Karena penyembuhan secara tepat dan cepat itu penting. Betul sekali. Kalau misalnya sakitnya diabetes tapi nanti diobatin yang lain malah nggak sembuh-sembuh ya. Jadi benar-benar langsung kepada pusat inti dari penyakit. Jadi ada beberapa nanti disesuaikan dengan penyakitnya dan itu nanti selain untuk meluruhkan juga membantu untuk menurunkan dan pada akhirnya proses kepada benar-benar kesembuhan ya. Kalau misalnya sudah didukung dengan dikombinasi dengan obat-obatan medis nggak masalah nih Pak Yono? Baik. Kalau di saya, kalau di saya sendiri, jadi obat medis ini intinya untuk mengobati kan, untuk mengobati. Kenapa tidak boleh? Dibolehkan, asal nanti dijeda 1 jam, biar saling bekerja. Baik, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Mau dikombinasikan. Kombinasi. Sekali gayung 4 pulau terlampaui. Nah, jadi semua penyakit yang ada dalam diri Anda ini kami sesuaikan, semuanya kami benahi, semuanya kami obati. Jadi bukan misalkan ada asma, ini nanti asma beda, ini beda, enggak, bukan seperti itu. Jantung ada jantungnya ternyata. Makanya kalau sudah ada yang komplikasi ini sangat mudah. Satu penanganan di kami ini untuk semua komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit yang Anda derita. Makanya di sini keunggulan kami. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit. Seperti itu ya. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit dan itu nanti langsung kepada pusat penyakitnya ya. Betul. Karena penyembuhan secara tepat dan cepat itu penting. Betul sekali. Kalau misalnya sakitnya diabetes tapi nanti diobatin yang lain malah nggak sembuh-sembuh ya. Jadi benar-benar langsung kepada pusat inti dari penyakit dan didukung oleh obat-obatan herbal. Ada obat-obatan apa aja nih Pak Yono? Baik, nah kayak di sini, ini ya. Ya, ini ada Sifabet ya, dimana obat ini sebagai peluruh ataupun penghancur diabetes ataupun kadar gula, sekaligus perbaikan pankreas. Ini yang terpenting. Jadi satu obat ini ternyata bisa untuk mengobati dan sekaligus untuk memperbaiki saraf pankreas serta saraf-saraf yang lain. Jadi di dalam tubuh yang ada penyumbatan ya, di dalam kaki yang merasa pegel, merasa geringgingan terus, nanti dari ini digelontorkan, insya Allah sembuh. Dibantu juga dengan terapinya. Makanya inilah sinergi terapi dan herbal di kami. Terapi medionsi titik saraf kepada peredaran darah ini sangat maksimal dan sangat tepat serta aman untuk penyakit-penyakit yang Anda keluhkan. Baik. Jadi ada beberapa nanti disesuaikan dengan penyakitnya dan itu nanti selain untuk meluruhkan juga membantu untuk menurunkan dan pada akhirnya proses kepada benar-benar kesembuhan ya. Kalau misalnya sudah didukung dengan dikombinasi dengan obat-obatan medis nggak masalah nih Pak Yono? Baik. Kalau di saya, ya, kalau di saya sendiri, jadi
Obat medis ini intinya untuk mengobati kan, untuk mengobati. Kenapa tidak boleh? Dibolehkan, asal nanti dijeda 1 jam biar saling bekerja. Baik, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Mau dikombinasikan. Kombinasikan, Baik, silakan. terima kasih Pak Yono. Baik. Luar biasa sekali, sudah banyak sekali informasi yang diberikan untuk kita pastinya, dan ini juga pastinya untuk memaksimalkan, untuk menjaga, untuk tetap hidup sehat. Amin. Dan juga lebih mengantisipasi lebih cepat kalau punya keluhan-keluhan penyakit seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Yono. Baik. Terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agnes Marhilo undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Indonesia. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut Digaya Tambah Yahut. Akhirnya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam bentuk miniatur. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. JTV 100% Gone Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat. JTV 100% Gawe Wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Hai teman-teman, semoga nggak bosen ya kita mempelajari seni peran. Pasti dong nggak bosen. Karena mempelajari seni peran dan keaktoran sangat menarik.
Kalau kita belajar seni peran dan keaktoran, kita akan mendapatkan hal-hal yang menarik. Seorang aktor harus mampu memainkan karakter tokoh. Dan untuk menghidupkan karakter tokoh itu, mereka harus memberikan emosi dan penghayatan pada karakter itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari bersama-sama. Pemeranan atau acting adalah kegiatan menyampaikan cerita dengan cara atau melalui pemeranan, memerankan tokoh-tokoh dalam cerita itu. Nah, ada konvensi dalam penulisan lakon, penulisan drama, naskah drama tentang tokoh-tokoh itu. Biasanya dalam drama ada, bukan biasanya, selalu ada tokoh protagonis dan antagonis. Protagonis itu adalah tokoh utama dalam cerita. Dialah yang menghendaki sesuatu dengan sangat yang penuh hasrat, sangat menginginkan sesuatu karena dorongan-dorongan tertentu. Karena dia terpepet oleh sesuatu keadaan sehingga mau tidak mau menginginkan sesuatu itu. Itu protagonis. Itu protagonis, dia tokoh utama. Dialah yang membuat keputusan-keputusan utama dalam cerita drama itu, yang menentukan pergerakan cerita drama itu mau kemana. Lalu ada tokoh antagonis. Antagonis adalah tokoh yang dihadirkan sebagai musuh utama, lawan utama, seteru utama si protagonis. Kalau si protagonis ingin sana, antagonis ingin kesini menentangnya. Nah, sama dengan protagonis yang mempunyai alasan kuat untuk ingin kesana, antagonis ini pun punya alasan kuat, bukan iseng, untuk menghalangi cita-cita atau kehendak si protagonis, si tokoh utama. Ya. Lalu teman-teman, tidak selalu, tapi seringkali ada tokoh ketiga yang namanya tritagonis. Dia ini bisa ada beberapa kemungkinan. Dia bisa menjadi penengah antara konflik, ini kata penting, pertentangan antara protagonis dan antagonis itu, dia menjadi penengah. Tapi tidak jarang juga tritagonis itu diletakkan sebagai pertama kali dia memihak A, protagonis, tapi di akhir atau menjelang akhir dia memihak antagonis atau sebaliknya. Jadi tritagonis itu tokoh nomor 3 pentingnya. Nomor pertama penting itu protagonis, nomor 2 penting itu antagonis, ketiga penting itu tritagonis. Kemudian dalam cerita itu ada tokoh-tokoh lain juga, tokoh-tokoh pendukung. Antagonis itu kan adalah tokoh-tokoh yang memang antisosial lah ya, tidak baik, suka egois, terus ya gitulah, yang jahat gitu kan. Nah itu terus kalau protagonis kan kebalikannya dengan sendirinya. Saya memang kebanyakan sih ya mungkin protagonis ya, namun pernah juga saya senang sekali ketika saya disuruh jadi orang nenek yang kejem gitu loh ya, yang keras sama cucunya, yang kejem, yang gitu, yang nah itu saya merasa bahwa aku mendapat tantangan di situ, yang kemudian saya merasa itu adalah bertentangan sekali dengan sifat saya gitu kan. Itu saya jadi teringat sekarang ketika saya main Pacar Ketinggalan Kereta itu kan saya jadi sekretaris sekretaris di mana bos saya itu istrinya adalah Tuti Indramalaun, ya. Terus Tuti Indramalaun tuh cemburu sekali sama saya, gitu kan? Karena memang kayaknya ada apa-apa nih antara suaminya sama si sekretaris ini, walaupun tidak semuanya itu serba kelabu. Nah, saya tanya sama Mbak Tuti, almarhum ya, Mbak Tuti,
Mbak Tuti pernah nggak sih cemburu sama orang? Enggak. Dia nggak pernah cemburu. Memang dia nggak perlu pernah cemburu. Semua orang jatuh cinta sama dia, ya kan? Mau gimana? Coba. Dia nggak perlu cemburu sama orang. Nah, makanya saya tanya begitu saya bilang, tapi kok dia bisa ya memerankan istri yang cemburu gitu, dan dia memerankannya dengan baik dan dapat Piala Citra juga kan dia di sana. Begitu. Nah, seorang aktor harus bisa lepas dari karakter pribadinya seperti itu. Siapapun juga dia. Misalnya dia seorang yang baik, maksudnya orang pengasih dan penyayang, tapi ketika dia harus menjadi tokoh yang antagonis, ya dia harus bisa lepas dari karakternya dia sebagai sang pengasih dan penyayang itu gitu. Begini teman-teman, ada konvensi kebiasaan dalam penulisan lakon bahwa emosi utama atau atau watak utama protagonis dan antagonis itu kontras, berbeda. Dan perbedaan itu secara lahiriah, ada konvensinya begitu, langsung kelihatan dari tampang si protagonis maupun tampang si antagonis. Langsung kelihatan mukanya, raut mukanya, ekspresi mukanya, cara dia mengangkat wajahnya, lalu juga busana atau pakaiannya, sorot matanya ya. Itu ada konvensi, itu langsung kelihatan. Emosinya juga berbeda, jenis emosinya juga berbeda. Karena jenis emosinya berbeda, nah ini ya tuntutan untuk teman-teman sebagai aktor. Jenis emosinya berbeda, emosi protagonis, emosi antagonis. Wah, ternyata menarik banget ya. Makanya terus simak penjelasan-penjelasan yang menarik itu. Memang ada konvensi dalam penulisan lakon seperti itu ya, pembedaan antagonis dan protagonis yang seperti itu. Juga dalam takaran, bukan takaran sebetulnya, jenis emosi antara protagonis dan antagonis itu berbeda. Saya akan menggunakan satu kalimat pendek dengan emosi dan cara pengucapan protagonis menurut konvensi. Kamu pikir kamu siapa bisa mengakhiri ini semua? Itu konvensi penulisan dan pelakonan, pengaktingan sosok protagonis. Sedangkan kalau dialog yang sama itu diucapkan oleh seorang antagonis, kira-kira saja akan seperti ini bunyinya. Kamu pikir kamu siapa bisa mengakhiri ini semua? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ini sekaligus menjadi contoh bagaimana kita mengelola emosi, menggunakan emosi kita untuk menghayati emosi tokoh menurut tipe tokohnya dalam lakon ya, protagonis, antagonis, lalu ada titragonis itu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya dalam acting dan dalam penulisan lakon, sebenarnya mulai dari penulisan lakon itu ada konvensi-konvensi tertentu yang ya kita ikuti. Mungkin pada suatu saat kita tidak mengikutinya, membuat konvensi baru, tapi kalau kita lagi belajar, baiknya kita ikuti dulu. Sekarang gini, orang psikopat itu bisa sangat manis sekali, ya kan gitu. Manis, lebih manis dari madu. Tetapi dia bisa bunuh. Diam-diam ngejubles dari belakang atau dari samping. Nah,
nggak bisa kita mengatakan bahwa oh dia antagonis karena penampilannya begitu. Tidak, justru menurut saya ceritanya itulah yang menggiring ke sana. Ceritanya yang menggiring ke sana, menggiring dia menceritakan tentang seorang yang jahat, ya gitu kan? Seorang yang jahat tapi berkedok malaikat kan banyak sekali, ya kan? Sekarang aja banyak sekali, makanya kan Gus Dur kan pernah mengatakan teater itu adalah cerminan dari masyarakatnya, gitu. Gus Dur mengatakan begitu. Kalau misalnya dari zaman Galileo, teater itu adalah cerminan dari masyarakat yang ada. Jadi kalau misalnya masyarakat semuanya masyarakat munafik, masyarakat yang semuanya egois tapi berpura-pura sosial, berpura-pura pelas asih, ya ceritanya akan ke sana. Jadi tergantung dari ceritanya. Sedangkan kami hanya memerankan, oke, dan orang akan hanya di belakangan akan mengatakan, oh dia tuh ternyata jahat ya, gitu kan? Itu pun kadang-kadang tidak tertampilkan dalam aktingnya, tapi tertampilkan dalam dramaturginya. Semakin menarik ya teman-teman. Seorang aktor memberikan emosi pada teks yang tertulis. Jadi semakin hidup, semakin ada emosi. Ayo teman-teman, kita praktekkan bersama-sama. Pasti akan sangat menyenangkan. Sekarang satu contoh lagi. Ini saya akan membaca dari satu teks, dari satu naskah. Saya baca agak panjang, tapi tidak terlalu panjang. Pertama akan saya baca dengan katakanlah tanpa interpretasi. Saya baca begitu aja. Pak Jamal itu makin kaya loh mbak, juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti aja wah kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo pamannya Mbak Asti kan dukun sakti. Itu kalimat yang digelimpangkan begitu saja kata-kata gitu. Sekarang kita akan coba bagaimana kalau kalimat ini diucapkan oleh tokoh dan dengan emosi tokoh protagonis. Pak Jamal itu makin kaya loh mbak, juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti aja kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Meta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo, pamannya Mbak Asti kan dukun sakti. Sekarang, gimana kira-kira kalau ini disuarakan oleh antagonis? Pak Jamal itu makin kaya loh mbak, juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti saja, wah kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo, pamannya Mbak Asti, kan dukun sakti. Ada tokoh ketiga itu, tokoh yang dalam peringkat ketiga kepentingannya, tokoh penengah. Itu pun dalam konvensi ada jenis emosi tersendiri. Pak Jamal itu makin kaya loh mbak, juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti saja wah kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak
Asti. Pak Atmo, pamannya Mbak Asti, kan dukun sakti. Nah, mudah-mudahan harapan saya cukup terasa bagaimana yang satu itu sebagai tokoh utama, superhero, bukan superhero, hero dari cerita drama ini. Yang kedua adalah lawannya, seterunya si superhero. Dan yang ketiga tadi, yang terakhir tadi, orang yang gamang gitu loh, ngomong aja gamang gitu. Ini mau ngomong buruk atau ngomong jelek ya tentang dia, letakku ini di mana ya, seperti itu. Sehingga memberi peluang dari cara ngomong semacam itu, memberi peluang pada penonton dan pendengar untuk percaya bahwa pada suatu saat, meskipun dia si protagonis ini pertama kali memihak si protagonis, kalau dengerin cara ngomong dia seperti itu, emosi dia seperti itu, mungkin aja dia lalu bergeser ke sana. Jadi itu tentang tokoh-tokoh dalam cerita drama, dalam pengelompokan protagonis, antagonis, dan triagonis. Di dalam badan antagonis ada unsur-unsur protagonis. Ketika dia gamang terhadap kebenaran itu, terjadilah kontraksi di dalam jiwanya kan. Nah, sehingga ketika dibilang bahwa aku tidak mungkin memberikan kamu sesuatu keadilan karena kesalahanmu, karena kamu tidak bersalah. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah, nah ini yang kadang-kadang dulu zaman aku bandel, tutup aja layarnya. Kesimpulannya adalah open ending kan. Pikirin lo di rumah kan gitu. Tapi biasanya penulis skenario kan memberikan, atau penulis naskah memberikan solusi ya. Nah, tetapi kalau memainkan antagonis atau protagonis, rasanya kita akan tersesat, Mas. Tersesat kepada hitam putih. Karena dalam protagonis itu ada antagonistik, ada unsur, karena mereka bisa bersenyawa kan. Ada chemistry di dalamnya. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi saya anjurkan teman-teman, kalau kamu mendapatkan tokoh antagonis, jangan kamu berpikir semuanya itu menolak, enggak. Atau kalau kamu dapat protagonis semuanya menyetujui juga, enggak. Harus ada unsur-unsur. Tidak mungkin menjadi ragam jika secara kimiawi tidak ada unsurnya. Nah, jadi ada unsur protagonis di dalam antagonis, ada unsur antagonistik di dalam protagonis. Itu sebabnya terjadi senyawa. Jadi kalau toh diucapkan tuh, misalnya ya, beginilah kerjaku, mendorong teman untuk maju. Tapi kalau mereka sudah bertingkah melulu, kepalanya akan kepalu. Kalau mereka bertingkah melulu, kan menjadi antagonis. Saja, dari satu kalimat saja. Beginilah kerjaku, mendorong teman untuk maju. Tapi kalau dia sudah bertingkah melulu, kepalanya akan kepalu. Ini Raja Nimrod ditegur oleh seorang pengembara, ya kan? Nah, jadi dengan demikian salah kalau bicara tentang hitam putih, protagonis dan antagonis. Di dalam kejahatan ada kebaikan, di dalam kebaikan ada kejahatan. Kadarnya yang tipis atau tebal kan? Teman-teman, yang paling menyenangkan dalam proses belajar seni peran adalah ketika kita mulai melatih dan mempraktekannya. Teman-teman sudah mendapat banyak penjelasan dan contoh-contoh. Kini saatnya teman-teman harus mempraktekannya.
Jangan malu-malu. Proses mempelajari seni peran menjadi sebuah proses yang menyenangkan. Teman-teman harus ingat bahwa belajar seni itu akan membuat kalian senang. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut Digaya Tambah Yahut. Akhirnya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi, warga Kebomas Gresik, sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi. Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para puro ambek meringoti dino puro bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buan teriring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan.
Maite pendaki ki akhirnya kasul dievakuasi teko curang, saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Saksikan program dialog gagasan politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Kalahkan Spanyol, Portugal raih gelar juara UEFA Nations League. Oklahoma City Thunder balas kekalahan lawan Indiana Pacers di game kedua final NBA. Balapan di Grand Prix Aragon ini akhirnya dimenangkan oleh Marc Marquez. KONI Jawa Timur terus memantau kesiapan 3 daerah di Malang Raya yang menjadi tuan rumah Porprov ke-9 Jatim. Napoli memastikan De Bruyne akan menjadi rekrutan besar pertama mereka di bursa transfer kali ini. Momen kumpul bareng keluarga itu paling ditunggu deh pokoknya.